Surat Al-Anfal ayat 25 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu. Ya Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, serta banyak lagi nikmat lain, hingga kita dapat menghadiri hari ini. Sebagaimana biasa, kita pada subuh membahas ayat-ayat Al-Quran. Dengan nikmat Allah itu kita diberikan kesempatan kesehatan, kita hadir. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan berdabur. Kita pagi ini membahas surah Al-Anfal ayat 25 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Gusi Arni. Ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kita sudah dengarkan diskusi Pak Andri dan teman-teman dengan berbagai komentar. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la yusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Sadaqallahul azim. Kalian pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Al-Anfal ayat 26. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Kenapa kita harus pelihara diri dari siksaan itu? Karena Allah telah menjelaskan dalam ayat sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang beriman, kalian penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu, ketahui bahwa Allah sesungguhnya membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu dikumpulkan. Yang dimaksud dengan seruan di sini adalah menyeru kamu untuk meninggikan kalimat Allah dan menghidupkan Islam dan muslimin, juga berarti menyuruh kepada iman, petunjuk dan jihad dan segala ada hubungan dengannya, dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Itulah suruhannya. Kemudian baru kita diminta untuk menjaga diri, menjaga kita dari siksaan Allah. Karena siksaan tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi juga menimpa orang yang lain kalau siksaan terjadi. Kemudian dijelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azima. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan sisinya ada pahala yang besar. Jadi terhadap harta dan anak itu ada pahala yang besar. Bagaimana kalau kita memanfaatkannya dengan baik? Misalnya amwalukum, tentu ada hak untuk orang lain dengan bersedekah, berinfak dan sebagainya.
Wa auladukum itu bagaimana mendidik anak, itu pendidik anak dan menjadikannya lebih baik, itu adalah merupakan amal jariah yang selalu mengalir kepada kita kalau dia menjadi anak yang soleh. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 26 Allah berfirman, di situ berkenaan ayat ini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azima. Itu hampir sama ayatnya dengan ayat yang tadi. Ketahuilah bahwa harta dan anakmu itu hanya sebagai cobaan, sesungguhnya ada siksa pahala yang membesar dari sisi Allah. Itu Al-Anfal ayat 28. Jadi ayatnya hampir sama itu. Cuma tata letaknya saja berbeda. Kalau di atas itu dikatakan innama, itu sesungguhnya harta. Kalau di sini diketahui dulu, ada perintah pada kita untuk mengetahui bahwa dalam hartamu ada cobaan, adamu dia juga ada cobaan. Bentuk ujian itu banyak sekali, diantaranya dalam surah An-Naml ayat 18 Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disitu dikatakan iza atau ala wadil namli qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la tahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, maksud sampai itu rombongan Sulaiman, maka berkala seekor semut, hai semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ini bentuknya kalau sudah terjadi jadi injak, itu berarti dia akan menjadi siksaan. Nah, ujian itu datang juga kepada ibu Musa. Itu dikatakan seperti dijelaskan surah Toha ayat ayat 40. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Istamsi uhtuka fatakulu hal adullukum ala may yakulu faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan wa qatalta nafsam panajjainaka minal ghammi wa patannaka utuna para bista sinina pi ahlil madyana summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Yaitu ketika saudaramu perempuan berjalan, lalu dia berkata kepada Firaun, bolehkah aku menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hati dan tidak berduka cita. Kamu pernah membunuh seseorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut wahyu yang telah ditetapkan, hai Musa. Itu ayat ini mengatakan bagaimana Musa diuji dengan berbagai macam. Kemudian berkenaan dengan fitnah, itu dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman, waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Allah berjanji kepada kita, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari mana saja mereka telah mengusirmu, maksudnya Mekah. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Perintah bunuh ini harus kita
cermat betul, bukan ketika setiap ketemu dengan orang kafir, tapi mereka jika mereka memerangi kamu, itu yang maka dibunuh. Jangan, kalau dia tidak berperang dengan kamu, janganlah kamu bunuh, kamu akan dihukum. Kemudian Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, Ya Bani Adam, lah tabtinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapakmu dari surga. Itu juga ujian bagi manusia. Agar kita harus ingat bahwa syaitan adalah musuh kita dan kita harus jadikanlah dia sebagai musuh. Kemudian dalam surah 24 Al-Anfal tadi dikatakan di situ, wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Itu Allah menguasai hati manusia. Jadi kita tidak bisa menguasai hati manusia. Berkenaan dengan ayat wa'lamu annallaha sadidul iqab, ayat Al-Anfal 25, diketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Maka dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 196, wattaqullah wa'lamu annallaha sadidul iqab, bertakwalah kamu, ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 96, ya'lamu annallaha sadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim, bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah maha berat siksaannya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa kita diminta bertakwa, karena kita dengan melalui takwa itu kita akan terpelihara dari siksaan-siksaan Allah, walaupun siksaan itu akan tidak menimpa secara khusus. Tetapi kalau sudah terjadi bencana, semua yang tersiksa, semua terkena bencana, tetapi bagi yang bertakwa dia akan selamat di akhirat nanti, karena perhitungan akhir adalah ketakwaan masing-masing hamba Allah. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita bacakan tentang ayat ini memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu kita istiqomahlah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini, jika terjadi kekeliruan, itulah keterbatasan yang ada pada kami sebagai manusia, sebagai penuntut ilmu, maka mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.